Selamat pagi, kami dari SD Salomo Pontianak. Perkenalkan, nama saya Naomi Angel Caesar dari kelas 5 SD. Perkenalkan, nama saya Yuska Vinti Victoria dari kelas 5 SD. Perkenalkan, nama saya Kiana Gilkis Felis dari kelas 4 SD. Hari ini kami akan melakukan percobaan tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian maupun seluruhnya akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda yang dicelupkan tersebut. Hukum Archimedes meliputi 3 peristiwa, yaitu Tenggelam, melayang, Dan terapung. Untuk membuktikannya kami mempunyai alat dan bahan, yaitu 3 buah gelas, 3 butir telur, 1 buah sendok plastik, 1 bungkus garam, dan air untuk mengisi setiap gelas. Pertama-tama saya akan membuktikan hukum Archimedes tentang tenggelam. Yang saya harus lakukan, menuangkan air ke gelas pertama. Lalu, saya akan mencelupkan telur ini ke dalam gelas pertama. Kita bisa melihat telur ini tenggelam. Telur dapat tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Di percobaan kedua, saya akan membuktikan hukum Archimedes terapung. Pertama-tama, saya akan menuangkan air ke dalam gelas. Kemudian, saya akan mencampurkan garam sebanyak 5 sendok ke dalam air yang sudah tersedia. Kemudian saya akan mencelupkan 1 buah telur ke dalam air yang sudah saya beri 5 sendok garam. Seperti yang kita lihat, di gelas ini ada telur yang sedang terapung. Telur bisa terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Di percobaan ketiga, saya akan melakukan percobaan tentang melayang. Pertama-tama saya akan menuangkan air. Setelah itu saya akan campurkan 2 sendok garam. Kemudian saya akan masukkan 1 butir telur ke dalam gelas yang berisi air yang sudah saya campurkan dengan 2 sendok garam. Terlihat di gelas ketiga, kita bisa melihat bahwa telur itu sedang melayang. Telur bisa melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat hukum Archimedes. Contohnya, kapal yang bisa terapung di lautan, padahal terbuat dari besi. Kenapa bisa terapung? Karena ada zat cair yang dipindahkan oleh kapal tersebut, sehingga kapal pun mengalami gaya apung. Atau kapal selam.
Kapal selam mempunyai bagian pemberat yang disebut tangki. Jika ingin tenggelam, tangki tersebut akan diisi dengan air laut. Jika ingin melayang, air pada tangki tersebut dikosongkan setengah. Jika ingin terapung, maka air pada tangki tersebut dikosongkan. Lalu balon udara yang bisa melayang di udara. Balon bisa melayang di udara karena balon diisi dengan gas yang massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis udara, sehingga gaya angkat pun lebih besar dari balon tersebut, sehingga balon pun bisa terangkat di udara. Jembatan ponton. Mengapa jembatan ponton bisa terapung? Jembatan ponton adalah jembatan yang terbuat dari benda-benda yang sangat terapung. Biasanya berupa drum-drum yang kosong berisi udara. Tentu saja drum-drum tersebut harus selalu dijaga agar tertutup rapat, sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Jembatan ponton biasanya digunakan saat keadaan darurat. Sekian percobaan kami hari ini. Selamat pagi dan terima kasih.